Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, bahwa ritual keagamaan itu penting dalam menguatkan keyakinan kita kepada Allah. Jadi kenapa sampean semua saya ajak untuk berzikir kepada Allah dan kegiatan ziarah. Apakah berzikir itu tidak boleh tanpa ziarah? Kita akan melihat beberapa konteks di dalam sebuah ayat yang menyatakan bahwa wabtaghu ilaihil wasilah, carilah jalan menuju Allah dengan menggunakan wasilah. Kita berzikir diperbolehkan di mana saja, kita berzikir diperbolehkan kapan saja, dan siapa saja boleh berzikir. Tetapi berzikir itu ada 3 hal yang perlu dilakukan untuk supaya dalam zikir ini bisa menjadi sempurna. Yang pertama adalah zikir itu berkaitan dengan waktu. Artinya ada waktu-waktu tertentu yang ketika dia berzikir lalu dia berdoa kepada Allah, maka akan dikabulkan dan diijabahi. Nah, waktu-waktu ini banyak. Sepertiga malam ada, pada saat imam duduk di antara 2 khutbah juga pernah ada. Kemudian pada saat setelah kita sholat maghrib sampai isya, namanya isya'ain juga menjadi sebuah pemicu utama yang berpotensi untuk doa itu diterima atau zikir kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini waktu. Yang kedua adalah tempat. Bagaimana Tuhan itu menjadikan tempat itu menjadi klausul diterimanya doa. Di mana saja, bisa di Baitullah, atau bisa di masjid juga, atau bisa di tempat-tempat yang dimana di dalam tempat itu penuh berkah. Seperti halnya di tempat di makam-makam para aulia. Seperti halnya di sini di makamnya Mbah Yai Anam, yang pada saat hidupnya sangat getol sekali dalam berjihad di jalan Allah. Ya, pada saat hidupnya beribadah kepada Allah, mengabdikan diri kepada Allah. Makanya dalam ayat Quran, wala tahsabannalladzina qutilu fi sabilillahi amwat, kamu jangan menyatakan bahwa orang yang sudah meninggal, yang beristihad, yang berjihad di jalan Allah itu adalah mati. Bal ahyaun inda rabbihim, mereka adalah orang-orang yang hidup di samping Tuhannya. Maka berdoalah di sana, berwasilah dengan menyatakan, ya Allah, dengan jahnya para nabi, dengan jahnya para rasul, dengan jahnya para sahabat, dengan kemuliaannya para ulama dan para kiai, para wali songo dan lain sebagainya, saya cinta kepada mereka, saya berdoa, semoga engkau kabulkan doa saya, engkau ampuni doa saya. Itu boleh-boleh saja. Karena banyak hadis yang meriwayatkan tentang bolehnya berwasilah pada saat berdoa. Yang terakhir adalah orang yang berdoa atau berzikir diterima oleh Allah selain waktu, ada tempat, ada keadaan. Keadaan ini ketika ada seorang yang dizalimi, maka doanya akan dikabulkan. Ketika ada orang yang dalam keadaan teraniaya, maka doanya akan terkabulkan. Jadi artinya bahwa ada hal-hal yang menyebabkan doa itu diterima yang berhubungan dengan 1 waktu, 2 tempat, yang ketiga adalah keadaan. Maka santri-santri kita ajak untuk berziarah karena ini adalah tempat
yang dimana bisa kita gunakan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan berdoa kepada orang yang meninggal, tapi berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.